Warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Santrilogi dimanapun berada, Alhamdulillah pada hari ini Santrilogi Channel tayang perdana. Dan pada tayangan perdana ini kami kedatangan tamu agung, ya, dua pimpinan pondok pesantren. Saya sapa dulu yang pertama Al-Ustadz Muhammad Amri LC MTHI. Ya nanti biar tahu aja LC itu apa, MTHI-nya itu apa. Soalnya saya LC-nya itu taunya Liga Champion. Ya. Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah. Sudah divaksin ya kemarin Ustadz? Alhamdulillah. Pantesan agak lapar kelihatannya. Katanya kan efek vaksin itu kan cepat lapar ya, apalagi puasa kelihatan sekali Ustadz, suak sekali. Kemudian saya sapa Ustadz Ahmad Dardiri, beliau pimpinan pondok pesantren Darul Falah Dufa. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalau Ustadz Amri tadi informasi beliau pimpinan pesantren Ma'had Al Jamiah Yayan Ternate. Jadi pesantren mahasiswanya Yayan Ternate. Maaf, ini siapa ya? Saya Hendy Sugianto. Ya, saya pimpinan pondok pesantren yang belum dirintis ya. Ya, saya di sini juga menemani beliau selama beberapa season ke depan dalam rangka tayang perdana di Santrilogi Channel ini. Gitu. Beliau siapa ini? Beliau Al-Mukarram Ustaz Ahmad Dardiri dan Ustaz Muhammad Amri LC gitu. Oh begitu ya. Baru kali ini saya ada dua kiai, pengawalnya cuma satu. Alah, biasanya pengawalnya masing-masing. Lah biasa kan satu kiai dua pengawal. Untuk kali ini edisi spesial di channel Santrilogi, beliau cukup dikawal satu orang insyaallah. Oh, iya. Ini Ustaz, kita untuk tayangan perdana Santrilogi ini kita ingin bicara tentang ya ngobrol-ngobrol santai tentang pesantren lah. Apalagi background antum-antum ini kan background pesantren, terus merintis pesantren ya. Orang tuanya memimpin pesantren. Kalau kita kan mondok aja setengah-setengah kan. Ya di pesantren kilat aja. Itu pun sebagian besar kehidupan kami itu disangsi ya, diikop ya. Nggak ada ilmunya ya. Jadi selama di pondok itu apalagi ini ya? Pernah di pondok? Pondok apa itu? Pernah. Pondok kebun apa? Oh enggak, pondok pesantren. Oh, pondok pesantren. Darul Banyuanyar. Saya pernah mondok di Madura, tapi enggak lama. Cuma 3 tahun. Ya. Mondok itu? Itu mondok. Ya waktu yang dihabiskan beragam untuk ngaji, main dan sebagian untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran-pelanggaran pondok gitu. Ya sama dengan Ustaz tadi. Gitu. Ustadz Amri, sebelumnya yang saya tahu nih Ustadz Amri ini alumni Azhar ya. Alumni Azhar ya. Kiblat pengetahuan Islam itu salah satunya di Azhar. Sebelumnya mondok di mana Ustadz sebelum ke Azhar? Di Indonesia ya. Kalau pengalaman mondok sebenarnya saya juga tidak lebih baik dari kedua host kita ini ya. Kalau pengalaman mondok, saya pernah dulu di Pondok Pesantren Darul Da'wah wal Irsyad di Mangkoso, di Baru. Itu sejak selesai SD masuk. Saya juga sudah lupa ingat itu tahun-tahun 97 kalau tidak salah. 97 mulai masuk pondok, itu pun tidak langsung ke ininya karena kebetulan di pondok tempat saya mondok itu ada satu marhalah i'dad namanya, marhalah i'dadiyah. Dan justru marhalah i'dadiyah inilah yang menjadi keunggulan di pondok kami dulu itu karena 1 tahun itu betul-betul diberikan ilmu alat dulu. Jadi ajrumiyah, kemudian tasrif, kemudian aki dan seterusnya, matan-matan tajwid dan seterusnya itu dihafal dan kemudian harus menyelesaikan juz 30. Itu diedat, kemudian naik ke marhalah sanawiyah, masih di pondok yang sama. Kemudian aliyahnya saya ikut ke sekolah yang lain, Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri.
Meskipun dia Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri karena namanya Madrasah Aliyah, tapi sistemnya sistem pondok. Sistemnya sistem pondok, dipondokkan sama, dan di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri atau MAPK atau MANPK waktu itu juga pembinanya rata-rata alumni-alumni dari pondok-pondok yang ada di Sulawesi Selatan yang kemudian disatukan. Santrinya di situ juga rata-rata keluaran-keluaran pondok. Jadi ada yang dari pondok ini dan seterusnya gabung di situ. Diberikan pelajaran yang pengantarnya alhamdulillah berbahasa Arab. Dari situlah kemudian menjadi titian untuk menatap kira-kira kedepannya mau lanjut kemana. Jadi ya seperti itu saja, tidak banyak-banyak, Ustaz. Paling pondok di Sanawiyah kemudian di Aliyah. Lumayan itu, Ustaz. Itu lumayan. Ya alhamdulillah cukup banyak dapat iqab lah. Kalau Ustadz Ahmad ini, mohon maaf nih, saya dengar-dengar alumni pesantren As-Sunniyah ya, kalau As-Sunniyah. ya, tepatnya bisa antum ceritakan gimana, dari mana dulu pesantren mondok di mana? Sama, alhamdulillah sama dengan Ustaz Amri, masuk di As-Sunniyah tahun 94 lah, awal 94, tamat SD sampai tahun 2000-an. Itu ya hanya tinggal saja tapi ilmunya masih perlu banyak yang harus digali. Ada suka duka di pondok karena waktu itu masih sistem salafiyah murni ya. Salafiyah murni betul-betul memang kita merasakan kesederhanaan dunia pesantren di saat itu. Dunia IT juga belum begitu berkembang. Setelah tahun 2000 juga pindah hijrah ke Al Khairat di Maluku Utara di Kalumpang, sempat beberapa tahun di situ. Dan alhamdulillah walaupun hanya beberapa waktu ini ya banyak kenangan, banyak suka duka, dan itu yang menjadi bekal kami untuk menjalani kehidupan berikutnya. Bahwa dari apa yang pernah kami nyam pendidikan, mulai dari dunia pendidikan dasar sampai dunia pendidikan tinggi, pendidikan pesantren ini betul-betul mewarnai jiwa kami, sikap kami, dan kami tentunya banyak terima kasih kepada para guru-guru kami di pesantren. Nah, itu. Berarti kedua Ustadz ini masuk pesantren di usia yang relatif muda ya Ustadz ya? Di usia sebelum SMP Ustadz ya, sebelum MTS, kira-kira begitu, tamat SD gitu. SD. Nah, tentu kondisi itu bukan kondisi yang secara pandangan kita dalam perspektif psikis melihat kayaknya belum matang begitu, masih kekanak-kanakan sekali. Bagaimana di usia segitu bisa bertahan di kehidupan pesantren yang ya maaf ya sedikit kami kenal pesantren itu kan dunia yang disiplin, pendidikan karakternya begitu intens dan programnya begitu maraton, hampir tidak ada waktu jeda. Nah, bayangkan lulusan SD masuk pesantren dengan serangkaian kegiatan itu. Itu gimana Ustadz awal-awal? Ustadz Amri. Saya kira semua orang punya pengalamannya masing-masing. Kalau saya sih terlepas dari pengalaman-pengalaman umum mondok anak-anak pesantren itu, yang jelas yang saya sangat teringat itu ketika kemudian benar-benar akan berangkat. Di malam hari itu ibu sempat menawarkan opsi. Ya, kebetulan kan bapak yang mau ini, kebetulan kan bapak alumni pondok ini. Ya. Bapak sudah putuskan pokoknya masuk pondok, tidak ada istilah. Nah, kalau dari ibu masih ada opsi ya? Ibu sempat tanya ulang, tanya ulang. Nah, ini serius ini, besok mau masuk pondok ini. Jadi apa saja opsinya Ustaz? Ibu bilang kalau memang kamu merasa tidak mampu nak bilang, nanti ibu yang membela di bapak ini. Tapi karena sudah ini, tapi satu hal yang membuat saya mau masuk pondok waktu itu, salah satunya di waktu kecil saya sering melihat Prof. Quraish Shihab. Prof. Quraish Shihab. Sudah ada figur sejak Ketika melihat itu, saya mencoba mencari beliau ini dulu bagaimana. Akhirnya saya tahu kalau beliau itu sekolahnya di Al-Azhar. Maka saya tanya, untuk bisa ke Al-Azhar itu bagaimana? Masuk pondok. Yang di mindsetnya itu kayak gitu.
teman-teman lanjut ke SMP unggulan kemana, saya ndak kepikiran itu. Kepikirannya saya mau mengikuti jejaknya Quraisy Shihab ke Al-Azhar. Untuk bisa ke Al-Azhar ya masuk pondok dulu. Akhirnya ya sudah, bismillah. Yang saya teringat sekali itu bapak memesankan untuk ibu jangan ikut antar ke pondok, cukup bapak saja. Ya, jadi bapak sampai, karena kebetulan pondok tempat saya mondok juga bapak dulu mondok di situ. Jadi bapak sampai antar sudah ditempatkan di mana, beliau tidak lama-lama dengan saya, beliau langsung ziarah ke makam guru-guru beliau, para kiai sepuh yang kuburannya juga dekat situ. Tidak lama begitu beliau langsung pergi, langsung pamit, nggak lama-lama gitu. Kira-kira ada itu maksud tertentu nggak? Kira-kira ibu dilarang ikut antar itu bagian dari trik atau apa itu? Dulu saya tidak memahami, sampai kemudian setelah menjadi pembina, disitulah kemudian saya belajar bahwa ternyata bapak dulu itu sengaja gitu. Sengaja oleh bapak untuk tidak membawa ibu serta. Kenapa? Karena kalau ibu yang mengantar pasti prosesnya panjang. Terbukti malamnya sebelum berangkat tadi kan sudah ada opsi. Bisa jadi opsi itu akan berlanjut besoknya kalau ibu ikut. Kalau Ustaz Ahmad nih, Kalau Ustaz, kira-kira selama Ustadz mondok di As-Sunniyah itu kisah paling terlucu ya, yang mengesankan Ustadz itu di As-Sunniyah itu. Kalau saya masuk lagi ke gerbang As-Sunniyah, saya teringat sesuatu. Kira-kira apa itu yang paling mengesankan dari As-Sunniyah di dalam hati antum yang terdalam? Dulu ada teman satu kamar, orangnya besar itu. Sekarang alhamdulillah jadi tokoh agama di kota Jember itu. Nah, satu kamar ini. Nah, kebetulan kan badannya besar. Dan waktu itu kita pakai sarungan. Nah, ketika dia meniup kompor pakai minyak tanah itu, tiba-tiba apinya ini langsung muncrat ke sarungan. Nah, sementara di sarungan nggak pakai baju, kita khusus putra. Nah, saking merasakan panasnya, heboh dia itu ya, loncat-loncat sampai jatuh semua. Sekarang sudah ya. Pas nyadar ternyata pemadam ada di dalam ya, di dalam sarung. Jadi dulu kami itu 8 bersaudara, anak yang paling nakal sejak kecil. Saya itu orang tua itu mondokkan ke saya mulai dari SD, gimana mondok? Enggak mondok sampai tamat SD. Suruh mondok saya nggak mau. Sekitar dan saya nggak mau lanjut juga SMP gitu, nganggur lah 1-2 bulan. Nggak mau mondok juga sekaligus nggak mau ke SMP. Sekolah. Lah waktu itu kira-kira maunya apa, Ustaz? Maunya belum tahu. Maunya main terus. Kalau nakalnya aja begini, gimana baiknya ya? Nah, bisa ada opsi, apa mungkin juga ada opsi semacam Ustaz Amri tadi, ini kan tidak mau ke pesantren, tidak mau ke SMP. Lah, tiba-tiba masuk ke pesantren itu bagaimana Ustaz? Cerita singkatnya. Dari nggak mau jadi mau gitu. Suatu ketika saya bermain, bapak nawarin gimana? Sudah mau berangkat? Sudah. Ya, saat itu juga, jam saat itu diantar. Cari songkoknya hilang. Jadi, Saya kira cari songkok, pas dapat songkok nomornya besar. Disuan ke kiai itu nggak pakai songkok, kecil waktu itu. Nah, ya, alhamdulillah mungkin berkah doa orang tua kita. Kunci kan seorang anak itu sebenarnya betah di pondok, salah satu kunci utamanya orang tua, terutama ibu. Terutama ibu, Ustaz ya. Iya. Ustaz, ini tentu menarik dari kedua narasumber kita ini pengalaman kronologis masuk pesantrennya beragam. Kalau Ustaz Amri memang ada keinginan yang kuat. Kalau sampean masuk pondok itu teringat apa? Pasti teringat utang kan? Gagal. Saya masuk pesantren juga kejebak waktu itu. Ya alhamdulillah bersyukur lah pernah mondok walaupun nggak lama. Saya waktu itu ikut beasiswa di SMA negeri di Kabupaten Sumeneb. Ya alhamdulillah lulus. Seleksi masuknya masuk. Cuma waktu itu diminta uang pangkal, diminta uang gedung. Sebesar kurang lebih 400 ribuan lah. Lah sebagai anak kampung masuk di kota itu kan bangga sekali. Nah, saya pulang ke kampung nih, ke orang tua, minta uang 400 ribu untuk uang pangkal di salah satu SMA negeri favorit waktu itu. Nah, orang tua bilang, kalau sama-sama ngeluarin uang 400 ribu, mending 400 ribu nih saya pakai buat besok berangkat ke pondok.
Udah berangkat ke pondok, singkat, nggak ada pilihan lagi. Pilihannya dua, masuk pesantren saya biayai atau lanjut tuh kejar beasiswa itu tapi cari biaya sendiri, beasiswa sendiri, biaya sendiri, biaya hidup sendiri. Lah bayangkan seusia itu bisa apa untuk menanggung beban seperti itu. Jadi masuk pesantren juga nggak sengaja waktu itu. Kalau Ustadz ini, Ustadz host ini. Tapi pernah mondok kan? Pernah masuk pesantren? Pernah. Sih, masuk pesantren itu mondok atau masuk tiba-tiba? Enggak, sengaja masuk. masuk. Jadi dulu kakak saya emang lebih dulu di pesantren ya. Pesantren Tidore itu. Sekarang namanya Harisul Khairat, Bumi Hijrah Tidore. Jadi pas kakak saya mondok, saya itu kecil di rumah sendiri. Jadi tapi bapak sudah doktrin tuh, besok kalau kamu besar kamu masuk pondok Tidore. Saya bilang oh iya. Kebetulan ibu saya tuh jualan di Tidore juga. Di rumah makan di pelabuhan itu. Jadi pas waktu masanya pendaftaran ini, saya tuh memang sudah meniatkan mau mondok gitu. Jadi saya daftar itu sendiri, Ustaz. Luar biasa. Sendiri ke Ome itu, dari room ke Ome itu saya naik angkutan, turun di depan sana pantai, saya jalan sendiri ke sana. Disapa semua, ih, siapa piana tuh berjalan sendiri, bawa map lagi. Ternyata saya mau daftar. Tapi pas antar semua bapak, ibu. Tapi selama saya mondok di Tidore itu, bapak saya tuh enggak pernah masuk asrama. Lebih kejam lagi nih. Enggak pernah. Datang bayar SPP uang makan itu enggak panggil saya juga. Langsung pulang. Nah, ini ada cara tersendiri ya orang tua untuk Jadi itu salah satu trik apa ya? Padahal mandirian anak di pondok gitu ya. betul. Jadi saya mondok di lumayan banyak pondok, tapi beragam pondoknya. Ada yang garis lurus, garis keras, garis miring. Saya mondok semua. Ya. Yang lebih cocok jadi kiai berarti beliau. Ya itu. Kenapa setengah-setengah? Karena ya diikop tadi. Ya. Ya belum selesai di sini, isinya saya tuh ndak ada ilmu tapi dihukum terus ya. Disuruh gigit kelapa lah keliling pondok ya. Tapi keberkahannya di situ. Jadi kan kiprahnya sekarang nyata di masyarakat itu. Baik, kembali ke Ustadz Amri. Selain di Makassar, katanya sempat nyantri juga di Al Azhar, Ustadz ya. Di Timur Tengah, di Azhar di Timur Tengah. Nah, bisa diceritakan Ustadz sedikit dari kronologi dari Indonesia ke Timur Tengah itu bagaimana? Ya, sampai ke Al Azhar itu kan impian gitu. Ya, impian. Jadi saya setelah kelas 3 itu sempat ikut tes. Kelas 3 Aliyah. Aliyah. Kelas 3 Aliyah ikut tes. Tapi alhamdulillah nggak lulus. Ya, alhamdulillah nggak lulus. Akhirnya karena sedikit kecewa begitu, akhirnya pokoknya cari di mana yang penting lanjut gitu. Ya, penting kuliah gitu. Setelah ikut setengah semester gitu, setengah semester, tiba-tiba tahun itu langsung tiba-tiba dapat panggilan dan tidak ada tes waktu itu. Jadi Semacam jatah atau kuota jadi ternyata waktu itu dilihat yang hasil tes tahun lalu itu, dilihat nilai-nilainya itu dianggap mencukupi, jadi nggak diadakan tes, langsung panggil berikutnya. Setelah ikut pelatihan di Jakarta, cek per cek, ternyata masih akan ada seleksi lagi di kedutaan. Ya, sampai teman-teman yang sama-sama dari Makassar itu bilang begini, ini kan satu kampung sudah tahu ini kalau kita mau ke Mesir ini, ya sudah tahu. Kalau batal ini, aduh, ya mending ngamen di Jakarta dibanding pulang, gengsi juga kan. Yang penting nggak pulang kampung. Ya, alhamdulillah kami waktu itu bertujuh dari Sulawesi gabung dengan teman-teman yang lain di Jakarta, akhirnya berangkat. Berangkat semua Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah. Pengalaman yang unik saya kira pasti banyak sekali. Yang saya ingat-ingat sedikit itu yang persis kami berangkat itu Ramadan. Ya, berangkat Ramadan. Pas timingnya pas nih di bulan ini. Jadi di Jakarta itu terbangnya sore. Kami itu beberapa orang terbagi. Ada yang mau batalin puasa, ada yang tetap puasa. Kenapa ada yang tetap puasa? Karena sudah sore begitu. Sudah perjalanan
sayang kan, sayang. Jadi dia mikirnya kalau terbang ini kan sedikit lagi buka ini. Tahu-tahu ternyata berbeda kondisinya. Ya, karena kan kita terbang ini ke barat ini. Nah, terbang ke barat. Yang harusnya sudah berbuka, di pesawat itu makin terang gitu. Soalnya kejar matahari, jamnya berbeda. Jadi teman yang mengakunya batal itu ditanya sama pramugari, pesting? Dia bilang no. Dikasih makanan. Yang pesting itu nggak dikasih makanan. Akhirnya yang pesting ini lelah sendiri karena kelamaan nunggunya gitu. Setelah sampai, kemudian disitulah kemudian kami melihat bahwa ternyata di Arab itu kita cari model rumah yang kayak di Indonesia nggak ada. Yang adanya itu kotak-kotak bersusun gitu. Kotak bersusun bentuk balok itu. Balok bersusun. Gitu. Terus padang, pasir, banyak sekali. Sampai kemudian sempat juga terbesit dalam hati. Ini nanti kita hidup di bawah bagaimana dia? Ya, jadi sangat berbeda ya dengan sangat Indonesia. Berbeda. Sampai kemudian sampai ke Mesir, alhamdulillah. Ada teman satu yang bawa di ranselnya itu bawa beras. Karena mikirnya di sana itu nggak ada beras. Tahu-tahu malam kita sampai di PPMI itu, ternyata disuguhkannya nasi. Bukan gandum. Justru teman yang bawa beras ini nyesel juga. Aduh. Ngapain berat bawa beras dari Indonesia? Susah bawa beras ternyata ini. Itu salah satu gambaran suka dukanya. Kalau ini potret sistem pendidikannya, sistem pendidikan di pesantrennya sekilas secara umum, perbedaan dan kesamaan dengan di Indonesia itu seperti apa, Ustaz? Kalau saya melihat, kebetulan saya tinggal di Madinatul Bu'us. Madinatul Bu'us itu kompleks asrama. Kompleks asrama di sana mungkin karena mahasiswa, jadi tidak ada aturan yang mengikat. Tidak ada. Pokoknya diberi tempat tinggal dan seterusnya. Di absen itu cuma satu. Pas waktu makan itu saja. Di asramanya, Ustaz? Di asrama. Jadi tidak ada aturan seketat di pondok sebagai ada aturan apa? Aturannya itu aturan-aturan umum, tidak boleh berkelahi, tidak boleh apa dan seterusnya. Tapi satu hal yang membuat saya sangat kagum di dalam Madinatul Bu'us itu karena di masjidnya itu tidak pernah kosong sedetik pun. Ya, tidak pernah kosong. Saya pernah mencari celah di mana waktunya ada kosong di situ. Itu tepat selesai subuh menjelang Idul Fitri. Saya mengira ini kosong ini. Tidak kosong ternyata. Selalu di dalamnya selalu ada orang yang menghafal Al-Quran, selalu ada orang yang duduk membaca dan seterusnya. Dan selama saya di Mesir di asrama itu tidak pernah sedetik pun masjid itu kosong. Ya, masjid itu kosong. Itu mungkin salah satu ini yang membawa dia berkah mungkin. Kalau LC itu apa sih, Ustaz? Lucu-lucu. Gelar kan Timur Tengah LC ya. Ini saya mohon maaf ke senior-senior ini. Iya, saya Liga Champion atau apa? Atau Liga Calcio. LC itu gelarnya konon katanya gelar Prancis. License. Itu yang kemudian di ini saya bercandanya tadi lucu-lucu itu dengar satu sepuh kita di Sulawesi Selatan, sekarang Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi, yang beliau itu sampai sekarang nggak ada yang mau menggantikan Pak Kiai Sanusi Baco. Beliau pernah ditanya, LC itu Pak Kiai apa? Beliau jawab lucu-lucu. Tapi apa mungkin memang alumni Mesir itu lucu-lucu semua mungkin saya. Jadi Ustadz ini kan S1-nya Azhar, baru S2-nya di Jadi setelah selesai LC itu alhamdulillah dapat natijah jayyid. Jayyid itu bisalah untuk lanjut S2. Jadi waktu itu saya punya jatah tiket untuk pulang ke kampung dengan niat 2 bulan di kampung balik ulang. Ke Timur Tengah. Jadi pulangnya itu enggak bawa barang banyak. Tahu-tahu setelah 2 bulan di kampung, ibu yang kemudian bilang begini, "Nah, di sana itu jauh." Yang kedua di sana itu lama. Jadi bolehkah lanjut di sini? Sudah, ikutin ininya ibu. Tentu pasti ada hikmahnya masing-masing. Iya, dan lanjutnya di Makassar, Ustaz. Ini S2-nya di Makassar. Ini kembali di pesantren atau sudah di luar pesantren S2-nya? Pulang dari Mesir, entah qadarallahu masya, di perjalanan ketemu dengan pengelola pesantren. Kebetulan waktu itu iparnya Prof Nasar. Ketemu di bandara.
ketemu di bandara, kirain cuman basa-basi saja. Adek nanti ini kemana? Saya bilang pulang kampung. Dikasih nomor kontak dan Nah, seterusnya. disitulah awal mula komunikasi. Tahu-tahu sebulan begitu, saya sambil membantu orang tua di pondok di kampung, dihubungi ternyata diminta untuk jalan ke sana. Itulah sampai kemudian setelah LC itu selesai, ya alhamdulillah belajar mengabdi di pondok lah Selama sampai. SD tadi. Iya. Ya memang lingkungan santri dan aktivitas para santri nggak jauh dari santri-santri Ya, lainnya. nggak jauh-jauh. Oke. Kalau Ustaz Ahmad setelah dari Asunia Jember lanjut ke Al Khairat Ternate, saya dengar-dengar ini sempat di PT IK saja di Jakarta. Nah di situ S1 sistemnya- S1. Oh, S1. Nah, di situ juga sistem pesantren atau hanya murid kuliah atau bagaimana? Ustaz? Di PTIK ada Mahat ada Mahat Oh, Alimnya. Mahat Ali. tidak lama, sekitar 2 tahun. Tapi sebelum itu memang saya penuh liku-liku. Oh iya. Awalnya, Saya mau klarifikasi nih. hmm, Antum pernah di Lipia juga ya kalau tidak salah ya? ya, Oh, Awal. Di Lipia. sebelum Awal. ke PT IK di awal ke Jakarta Hah? ke Ini Libya. yang Anda semua tidak tahu kan, sahabat santrilogi, beliau pernah di Lipia. Libya itu Libianya Indonesia, Iya. ya, Libya. Ya. transit atau memang ini ya? Transit ya? Kalau Libya ya dari awal. Beliau dari awal memang di Awal. Lipia. Oh, ini dia. Cuma hanya beberapa bulan, 1 semester. Qadar Allah takdirkan pindah, sempat di Darun Najah juga 2 tahun. Darun Najah yang ngajar sambil kuliah. Darun Najah Ulu Jami. Ulu Jami. Oh, iya. pusatnya. Pernah ke situ? Pernah dengar namanya. Setelah itu baru ke PTIK. Oh, PTIK gitu. langsung masuk semester 4 kurang kalau nggak salah. Kalau di Darun selesai. Najahnya Iya. ngajar. Ngajar kalau pagi terus sore kuliah waktu itu di Itu Staida. selama kuliah Ustaz ya? Ya, Aktivitas di Darun Najah itu sambil di Darun kuliah Najah kuliahnya hanya 1 tahun. Ya, ngajar ini ya kurang lebih 2 tahun. Nah, baru pindah ke PTIK, transfer masuk semester 3 kalau nggak salah, 3 atau 4 sampai selesai, baru lanjut S2 di situ. Sudah terlalu nyaman di PTIK. Iya. Oh, jadi PTIK kan S1, ada S2-nya di PTIK nih. ada Prof Nasar ya. Ya, Ada jadi saya Banyak dengan tokoh-tokoh Ustadz Amri nasional. itu sanad keilmuannya nyambung. Oh iya, Ya, nyambung. nyambung. Nyambungnya di PTIK ya, Betul. ketemu ya. Di PTIK. Di Betul, Prof. betul. Nasar tadi. Itu hikmah. Pernah di PTIK juga? Saya pernah di TPQ. Saya pernah di TPQ. Terus pengalaman paling berkesan di PTIK itu apa, Ustaz? Pengalaman di akademik barangkali, soalnya kan tadi sempat di Libya, di PTIK. Itu pengalaman paling berkesannya di sana kan rata-rata alumni pesantren masuk kuliah di sana. Nah, memang waktu itu yang center nih, yang santer di luar ini PTIK itu masuknya mudah di era saya, keluarnya mudah. Masuknya Susah. mudah, keluarnya susah. Oh, kebalik ya. Kalau yang periode-periode awal masuknya Masuknya susah, susah, keluarnya keluarnya mudah. Nah, saya masuk pada masa masuknya mudah, keluarnya susah. Lah, susahnya di mana ini? Nah, susahnya karena waktu itu memang awalnya saya masuk program tahfidz penuh. Tafid. Tahfidz penuh. Nah, tahfidz penuh itu 1 semester 4 juz. Persyaratan lanjut ke semester berikutnya. Sampai kira-kira 3 semester lah. Itu di situ. Berarti 12 Bentar, dapat. kalau 1 semester 4, 3 semester berarti 12 tadi ya. Ya, Kira-kira kurang begitu. lebih ya, kurang lebih ya. Kamu meremehkan matematika saya. Saya bilang 12 Nah, orang. Iya, dengan rumus yang berbeda. Karena pilihan di hati saya ingin masuk mudah, keluar mudah. Oh. Nah, di situ baru putar haluan gitu. Karena kalau terus bertahan ini ya bisa lebih dari 4 tahun. Nah, sehingga pakai yang cepat ya alhamdulillah 3,5 tahun semester 7 langsung sudah ini selesai. Selesai saja. Berarti 7 semester Selesai. 4 gitu terus hafalannya. Eh, 4. sampai 8 ya. Tapi saya enggak sampai karena cuma ngikuti program penuh itu hanya 3 semester. Habis itu ada kesibukan di luar dan memang backgroundnya bukan background dari pesantren tahfidz, jadi berat. Kalaupun bisa ya agak menua sedikit di kampus nggak Lebih apa-apa. lambat gitu. Tapi kemudian dari tahfidz penuh tadi pindah ke hadis justru Ustaz ya.
Ya, yang ditekuni justru kajiannya di hadis. Gitu, sempat. Ustaz. Sempat. Kalau Gitu. Ustadz ini satu semester 4 juz. Kalau Nah, kamu satu ya. semester 4 ayat. Ya tergantung kampusnya. Kalau di situ apa yang lagi ngetren, juz apa, juz apa. Ustaz, pengalaman menarik di hadis, saya dapat info katanya pernah ikut kompetisi itu semacam lomba hadis gitu. Iya. Itu waktu itu kan. katanya kalau di PTIQ itu cukup bergengsi begitu untuk Justru hafalan-hafalan hadis ketika lomba hadis itu saya mewakili Darun Najah. Sudah Oh, mau dari keluar Darun dari Najah. Najah, mewakili Darun Najah. ini. Oh, bukan di PTIQ-nya justru. Bukan. Itu yang ngadain luar negeri ya? Ya, kedutaan Arab Saudi. Dan waktu itu tingkat nasional ya lumayan pengalaman. Juara. Alhamdulillah juara 2 alhamdulillah. Wah, alhamdulillah. Luar biasa ya beliau Nah. dari tahfidz murni sampai juara di hadis, luar biasa. Kolaborasi antara Hidupnya Al-Quran dan pokok hadis. gado-gado ini. Macam-macam ya. Gado-gadonya menarik Al-Quran dan Beda hadis. kalau- Subhanallah. Kalau Ustadz Amri ini kan terarah. Wah, enggak juga. Kalau sama saya juga. gado-gado. Kalau Ustadz Amri di UIN Makassar ya? Iya, Ustaz. Ambil apa itu? Saya lihat gelarnya itu MTHI ya. MTHI. Iya. Magister Teknik Helikopter Islam apa? Ya, jadi prodinya itu dirasa Islamiyah. Oh, dirasa. Prodinya dirasa Islamiyah, tapi kalau di UIN itu kan satu prodi ini membawahi tahasus istilahnya. Tahasusnya konsentrasi, saya ambilnya tafsir hadis. Makanya di situ TH. Oh, Ah, teologi. teologi. Nah, ini cerita-cerita pondok sudah. Sekarang Ustadz Ahmad ini, beliau ini merintis pesantren. Kalau saya bilang ini suhu ya, Ya, karena luar biasa. Luar Beliau biasa. merintis banyak pesantren. Di tahun yang sama ya. Pesantren di mana Wairoro, Asunia 3 ya. ya. Asunia 3 juga, Darul beliau juga Falah. menggagas Darul Falah. di Darul Falah. Ya. Kalau Darul Falah Ustadz, gimana itu ceritanya? Saya tidak membayangkan dufa-dufa kemudian ada pesantren Ya. satu itu Di luar di luar bayangan. ya. Masih minim apa ya? Pesantren ini di wilayah Ternate ini kan di Ternate Utara. Ya memang ceritanya panjang, berawal dari perkumpulan sebuah komunitas ya. Yang kemudian kita ada pengajian rutin dari situ 1, 2, 3 tahun hanya semakin bertambah orang. Hanya saya punya angan-angan di pikiran ini. Memang dari dulu punya cita-cita ingin mendirikan sebuah pondok pesantren. Dan saya termasuk terobsesi dengan pendiri Darun Najah. Karena saya selama 2 tahun itu jadi sesprinya. Oh, Kiai Mahrus. Kiai Nah, itu. Mahrus. Jadi ketika bangun cabang di Sumatera saya diajak. Nah, beberapa momen keluar. Saya terobsesi itu bagaimana ke depan ingin Untuk ikut juga mendirikan pesantren. ya. Sebagaimana yang pernah antum Suatu saat saksikan. bayangannya suatu saat Suatu nanti saat. bisalah biar satu Nah, saya mengikuti jejak beliau. beliau. Nah, karena cukup lama mendampingi beliau mendirikan beberapa pesantren di tingkat cabangnya. ya kalau dilihat dari sisi potensi apa, dari sisi keilmuan segala macam itu kan memang berat dan belum layak sebenarnya. Tapi karena berawal dari tekad dan pengalaman mungkin berkah bersama beliau ya Mahrus Amin. Ya alhamdulillah ketika punya ide dengan komunitas Jamaah Wali Songo yang memang sudah kita bina selama beberapa tahun, langsung direspon ya, mengalir saja. Nah, mengalir saja. Nah di Ternate kenapa Darul Falah tidak masuk ke ranah tahfidz Quran walaupun background saya dari PTIQ ada. Karena memang banyak pesantren-pesantren baru bermunculan semuanya program tahfidz. Unggulannya biasa. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah di mana yang menyediakan atau yang menyediakan untuk dari sisi keilmuannya. Karena kalau Al-Quran itu tidak hanya cukup dihafal. Nah, kalaupun ada yang menghafal, paling tidak ada salah satu lembaga pendidikan yang mencoba memahami
dari Al-Quran itu sendiri. Nah, jadi di Darul Falah bukan konsentrasinya, prioritasnya bukan menghafal Quran, tapi lebih kepada pemahaman. Dengan sistem pembelajaran kitab kuning di pondok nanti, dan juga anak-anak kita bekali bahasa asing. Nah, di Wairuru baru fokus ke memang pesantren tahfidz. Nah, itu ya. Ya, kalau Ustaz Amri sekarang sibuk ya di Ma'had ya. Jadi ada pesantren mahasiswa. Ini sahabat Santrilogi di Yayan itu ada pesantrennya. Pesantren itu dipimpin oleh Ustaz Amri Ma'had Al-Jami'ah. Gimana Ustaz lika-liku memimpin? Kalau Ustaz dulu kan juga di Makassar di pondok juga sebelum ke Yayan itu. Bedanya ngurusi santri yang mahasiswa dan bukan mahasiswa itu apa? Tentu beda. Yang pertama usia peserta didiknya beda. Terus yang kedua ketika di pondok, betul-betul pondok itu ada standar-standar ini yang sudah baku begitu. Jadi ya bahasa kasarnya beginilah. Kalau santri lewat depan ustadznya itu berjarak berapa meter itu sudah menundukkan dan itu sudah menjadi sesuatu yang ini. Masuk dibandingkan dengan di Ma'had itu beda ya, beda. Mulai jarang gitu ya. Otomatis kan harus betul-betul dipahami bahwa mereka ini juga inputnya kan bukan dari pondok semua. Saya melihat kalau pesantren Ma'had Al-Jami'ah itu lebih sebagai upaya untuk mempertahankan muroahnya PTKIM ya. Istilahnya anak-anak yang masuk ini kan inputnya banyak yang dari umum juga. Terus kadang-kadang ketika sudah masuk kuliah pun lebih sibuk dengan kegiatan-kegiatan ini sehingga ruhaniyahnya kemudian tidak tersentuh terlalu. Disinilah tempatnya di Ma'had Al-Jami'ah meskipun saya kira sangat terbatas. Dan itu saya kira salah satu upaya yang patut di ini meskipun di tengah keterbatasan yang banyak. Mungkin itu Ustaz. Mengelola Ma'had Al-Jami'ah ini sudah berapa lama? Kalau di Ma'had ya Yang di YIN ya maksudnya? yang di YIN saya sudah tahun berapa ya? Saya tidak pernah hitung sih masalah. Berarti 2016. Itu juga sebenarnya kalau Ma'had yang sekarang saya sisa meneruskan saja dari estafet Ustadz Asep, kemudian Ustadz Ahmad sebelum mendirikan pondok. Wah, asli ya. Kampus ya. Luar biasa ya. Banyak pesantren yang sudah disinggahi. Dengan Ustadz dengan saya juga. Iya. Tapi banyak santri yang nggak mengira saya. Mungkin saya segera beristighfar ya. Dulu pernah di Ma'had. Sekalian juga informasi buat sahabat-sahabat Santrilogi yang mungkin punya ponakan, punya anak yang mau dipondokkan, yang putra itu bisa ke pondok pesantren Darul Falah, Dufa Kota Ternate. Puncak ya, Bukit Pelangi itu. Bukit Bintang. Bukit Pelangi itu di sana. Bukit Bintang Dufa ke atas. Bisa daftarkan adik-adiknya atau anak-anaknya di sana. Tingkatannya sanawiyah ya Ustaz ya. Untuk sementara sanawiyah putra. Belum menerima untuk yang putri. Untuk yang putri dalam proses. Oke. Dan untuk yang sudah usia mahasiswa, yang punya keluarga, adik-adik yang usia mahasiswa atau sementara sudah SMA mau lanjutkan perkuliahan, kalau mau kuliah jangan ragu pilih di Yayan Ternate dan nanti langsung masuk Ma'had Al-Jami'ah biar dibina oleh beliau selama di Ma'had Al-Jami'ah Ternate. Baik Ustaz, sebagai penutup Ustaz, barangkali ada saran, ada semacam closing statement tentang pesantren itu sendiri. Ya, saya pertama dari Ustaz Amri. Apa ya? Terlalu banyak sih tentang pesantren. Ya, saya secara pribadi melihat bahwa
pesantren itu adalah dunia yang khusus, ya, dunia yang di dalamnya kompleks. Namun saya merasa bahwa sebenarnya di dalam kepesantrenan itu ada kebahagiaan di situ. Ada kebahagiaan dalam Iya. pesantren. Iya. Kebahagiaan. Nggak usah ingat mantan di pesantren, santai aja. Ada kebahagiaan di pesantren, dan bahagianya itu ketika Ya. dirasa begitu ketika sudah keluar. Ah, Ustaz, Ya, Maksudnya bahagia ketika sudah keluar itu maksudnya dari apa? pesantren, justru di gitu. dalam juga terasa. Lah kan begini, istilahnya kan penderitaan itu begitu pahit dirasa, dijalani, namun begitu Maksudnya selama di manis pesantren itu ketika kamu nggak bahagia. diciptakan. Jadi kalau keluar bahagia. Bahagia karena bersyukur karena pernah menjadi bagian dari pondok pesantren Iya. dan bisa berkhidmat di masyarakat berkat dari Amin, pesantren. amin, amin. Alasan. Lah, yang saya rasa begitu. Amin. Kalau Ustaz Ahmad Tadiri, Kalau menurut saya pesantren itu punya kekhasan di pembinaan karakter. Itu yang mungkin jarang dimiliki oleh lembaga pendidikan yang lain. Di pesantren kita diajarkan tentang nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, kedisiplinan, kemandirian, dan itu kental sekali di pesantren. Nah, maka sebenarnya kalau anak-anak kita berada di pesantren itu pendewasaannya itu lebih cepat daripada dengan yang di luar pesantren. Di samping ilmu, pembinaan karakternya juga lebih terarah menurut kami. Apalagi di musim pandemi ini pesantren tetap tatap muka ya, tentunya dengan standar protokol kesehatan. Nah, itu kelebihan pesantren. Jadi masih bisa membina karakter langsung kepada para santri. di saat beberapa Kira-kira. lembaga tidak bisa melaksanakan tatap Iya. muka, maka pesantren dalam kondisi Bisa. seperti ini masih tetap Iya. hadir memberikan Hmm. pendidikan, terutama penanaman nilai karakter saja. Iya. Baik. Kalau Ustaz Ahmad, Apa itu? Ustaz Rahmat, Ustaz Rahmat. Saya dari tadi mikir-mikir closing statement saya nggak ada. Iya. Nggak usah. Saya Bukan kalau tulis kamu aja gimana? semacam simpulan bagaimana flashback tentang kehidupan pesantren begitu. Pesantren apa Asik. ya? Pesantren asik. Asik. Pesantren itu banyak memberikan warna dalam kehidupan saya. Saya itu kadang brengsek juga sering ya. Tapi pas ingat kalau oh iya saya dulu di pesantren itu lumayan itu sebagai pengingat itu. Wah ingat wajah-wajah kiai, wajah-wajah guru Jadi itu. auto tawadu, auto Iya. soleh ya ketika mengingat itu beliau-beliau itu. Nah, ini berkah dari Ustaz pesantren. Rahman nggak tanya Ustaz Endi? Kamu Ustaz Hendy Ya, sebentar kalau sebelum saya- lanjut nama Hendy itu kayak enggak pantas itu buat anak pesantren. Justru uniknya di situ ketika para santri itu didominasi oleh kelompok Abdul. Hendy nama kelompok panjangnya Muhammad, nama panjangnya Hendy Ken. Hendy Sugianto. Oh Hendy Sugianto. Hendy Sugianto. Saya kira Hendy Ken. Justru keunikannya di situ ketika Apa yang Hendy. unik? Belum bilang kamu yang unik apa? Biasanya pesantren kan didominasi oleh Ayah Abdul tadi, Muhammad, ya Rahmat gitu kan. Nah ini ada Hendy di pesantren. Cuma semaksimal seorang Hendy itu mondok sampai kapanpun kayaknya belum pantas disebut kiai. Soalnya kan Kiai Haji Hendy kurang pas. Kurang pas, Lebih ya. pas dibanding Profesor Dr. Hendy Sugianto kan lebih pas. Amin insyaallah begitu. Makanya kalau untuk ngelola pesantren Kiai Muhammad siapa, Kiai Ahmad siapa, Kiai Rahmat itu sudah biasa. Sudah biasa, Kalau ya? Kiai Hendy, Kiai Hendy. luar biasa Gitu. itu. Nah, ini memang khas orang-orang pondok itu kadang agak lebay kayak begini. ya pondok itu kan kompleks, mendidik banyak hal gitu kan. Jadi kita alumni pondok itu fleksibel, akan bertahan dengan semua keadaan, insyaallah kan seperti itu. Ya, saya kira demikian bincang saya kira santai demikian. tentang pesantren. Ya. Nanti insyaallah di segmen berikutnya, edisi berikutnya kita akan ulas kembali lebih dalam mengenai pesantren. Bagi para audiens yang ingin mengetahui banyak tentang pesantren atau ingin menanyakan hal yang belum sempat kami bicarakan dari tadi tentang pesantren, bisa komen dan tanya pada kolom komentar di bawah. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan kepada Ya, terima rekan kasih sahabat Ustaz saya. Ahmad sudah hadir di studio kami ya. rumah studio kami, studio Santrilogi. Kami merasa bangga di tayang perdana mengundang dua kiai alim kabir, alimani kabiron. Ya. Ini sudah kesempatan yang luar biasa. Mudah-mudahan sehat-sehat Insyaallah semua berkah. Ustaz Ahmad, Ustaz Amri. Mau nggak didoakan sehat?
mau. Mudah-mudahan sehat semua dan pandemi ini segera berakhir. Kita bisa kembali beraktivitas seperti semula. Ya, terima kasih sahabat Santrilogi. Kita ketemu lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya dengan tamu-tamu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.